dari maghrib. Jadi kalau maghrib masuk pergantian hari. Masuk pergantian hari. Kalau azan maghrib kelas itu beda hari sudah. Beda kalau syamsiah. Betul. Beda kalau syamsiah. Syamsiah itu dimulainya dari kapan? Dari jam 12 malam. Itu. Jadi pergantian hari terjadi daripada jam 12 malam. Itu kalau kita menghitung dengan hitungan Masehi. Tapi kalau kita menghitung dengan hitungan Hijriah, maka dia dimulai dari masuk waktu maghrib. Contoh jadi tanggal 29. Tanggal 29 hari ini contohnya. Sya'ban. Kemudian berarti sebentar malam tanggal 30. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu." Jikalau kamu melihat hilal tersebut muncul atau ada dia muncul di malam ke-30 dari bulan Sya'ban, fasumu, maka berpuasalah. Berarti bulan Sya'bannya cuma sampai 29. Paham tuh? Kalau kelihatan di malam 30, kalau kelihatan hilal tersebut di malam 30, berarti penetapan bulan Sya'ban cuma 29 hari. Idza ra'aitumuhu fasumu, kata Rasulullah. Begitu cara melihat masuknya tanggal atau masuknya bulan di dalam Hijriyah. Jadi makanya kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, kita itu mengedepankan ru'yah daripada munajjim. Karena ada sebagian orang itu dengan hisab, bukan ru'yah. Ada sebagian kaum mereka pakai hisab. Jadi mereka itu ada ilmu falak. Jadi dengan ilmu tersebut kau bisa mengetahui bisa dikira-kirakan begitu. Bisa dikira-kirakan bulan ini, contoh bulan Sya'ban 29 hari. Bulan Ramadan 30 hari contohnya. Kemudian bulan Syawal 29, begitu seterusnya. Itu namanya ilmu falak. Melihat seperti itu. Dan itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Sebagian kaum mengedepankan itu daripada ru'yah. Tapi kalau kita mazhab kita Imam Syafi'i, terutama Ahlussunnah wal Jamaah kita, itu kita mengedepankan ru'yah. Apa ru'yah tadi saya bilang? Melihat hilal. Jadi kalau ada bertentangan dua, contoh sudah ditetapkan para ahlul munajjim ini atau ahlul hisab, orang-orang yang ahli dalam ilmu falak menetapkan, bulan Sya'ban pada tahun ini 30 hari. Tamam. 30 hari. Padahal belum masuk bulan Sya'ban. Orang sudah tetapkan. Kemudian kita melihat ternyata kita melihat pada malam 30 muncul hilal. Muncul hilal. Maka kita yang menganut mazhab Syafi'i, maka wajib mengedepankan apa tadi? Ru'yah. Walaupun sudah ahli hisab tadi ini, orang bilang sudah 30, Sya'ban 30. Tidak pakai kita. Kalau malam 30 ternyata kita melihat bulan tersebut ada atau hilal, maka kita mengedepankan ru'yah. Berarti bagi kita bulan Sya'ban cuma 29. Paham tuh? Jadi tidak didepankan itu hisab. Yang didepankan adalah ru'yah, pelihatan. Kan atas dasar apa? Atas dasar hadis ini. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza ra'aitumuhu fasumu. Jikalau kamu melihat hilal di awal bulan, berpuasalah, berarti sudah masuk Ramadan. Paham? Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jikalau kamu melihatnya lagi, maka berbukalah. Maksudnya apa? Di akhir Ramadan nanti. Fa'aftiru artinya sudah berbuka, berarti sudah lebaran. Contoh hari ini hari 29. Hari 29 dari bulan suci Ramadan. Berarti sebentar malam 30 Ramadan. Kita lihat, jikalau sebentar malam sudah terlihat hilal, maka sebentar malam itu berarti sudah malam lebaran. Bertakbir sudah. Makanya kenapa kita di Indonesia itu tidak pakai hisab kita itu perhatikan siapa? Kementerian Agama. Iya kan? Karena kita mazhab Syafi'i semua harus mengikuti hisab itu.
harus mengikuti apa? Ru'yatul hilal. Begitu. Jadi begitu. Wa idza ra'aitumu, kalau kamu lihat lagi maka berbukalah. Jadi cara menentukan bulan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam hadis yang sahih ini, inilah yang kita menjadikan patokan, yaitu dengan melihat apa? Al-hilal. Tamam. Melihat hilal di awal pertama, karena pada akhir-akhir bulan itu sudah hilang dia. Ketika muncul lagi itu sudah bertanda apa? Pertanda awal bulan yang baru. Tamam. Fa in gumma alaikum. Fa in gumma, jikalau samar atas kalian. Artinya ada ndak ya? Apalagi orang-orang dahulu itu tidak ada sekarang. Kayak sekarang kan pakai teleskop, semakin canggih. Orang keker suka kelihatan. Tak ada awan itu tembus-tembus awan orang lihat. Jangankan hilal, jangankan ini. Kuman saja yang tidak ini bisa dilihat, bisa diperbesar. Insyaallah ya. Kehebatan. Kehebatan zaman itu. Kehebatan ilmu itu. Ilmu yang itulah keistimewaan ilmu yang Allah berikan kepada umat manusia. Seperti yang saya katakan dalam Al-Qur'an dibilang ma faratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami kami tinggalkan satupun kecuali kami sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada satu kitab 114 ilmuwan penemu sejarah di dalam Islam. Itu mereka itu menemukan ilmu-ilmu peradaban di dalam Islam, seperti Ibnu Sina. Banyak sekali ilmu-ilmuwan kita. Mereka ambilnya istimbatnya dari mana itu? Istimbatnya dari Al-Qur'an semua. Mereka istimbat atau mengambil pelajarannya dari Al-Qur'an. Insyaallah sangat luas. Belajar. Fa in gumma alaikum, jikalau samar bagi kalian itu hilal tidak kelihatan, atau contohnya tidak ada yang lihat, bagaimana? Faqdiru lahu 30, maka takdirkanlah bulan tersebut menjadi 30. Kalau tidak kelihatan, tidak ada yang lihat. Jelas. Maka kira-kirakanlah dia menjadi 30. Jadi di30-kan kalau tidak kelihatan pada saat itu. Jadi waktunya 30. Artinya disempurnakan 30 Syaban, kemudian baru besoknya bulan 1 Ramadan. Wa yakfi, dan cukup fi ru'yati hilal, untuk melihat hilal itu, untuk melihat hilal bulan suci Ramadan, syahadatu adlin wahid, kesaksian syahadatu adlin wahid, kesaksian orang adil satu orang. Orang adil satu orang bersaksi, maka cukup. Maka cukup. Di sini siapa orang adil? Ada orang adil di sini. Apa definisi adil? Apa definisi adil? Definisi adil itu man lam yartakib kabiratan walam yusirra ala sogiratin. Itu namanya adil. Man lam yartakib kabiratan walam yusirra ala sogiratin. Itu adil. Apa artinya? Orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak istiqomah melakukan dosa kecil. Itu orang adil itu. Man lam yartakib kabiratan walam yusirra ala sogiratin. Orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, tidak istiqomah. Itu orang adil. Apa dosa besar? Apa perbedaan dosa besar dengan dosa kecil sekarang? Sehingga kita tahu sehingga kita tahu kita ini adil atau enggak? Orang adil enggak? Perbedaan dosa besar dan dosa kecil, yang dimaksud dosa besar itu adalah malahu had, dosa yang mempunyai hudud, dosa yang mempunyai had, hukuman dari syariat. Apa dosa yang punya hukuman dari syariat? Berzina.
Kalau berzina dia apa? Dicambuk. Fajlidu samanina jaldatan. Dicambuk 80 kali. Kalau dia ghairu muhsan. Kalau muhsan, zanil muhsan, orang yang berzina, apa zanil muhsan itu? Orang yang sudah menikah kemudian berzina. Itu zanil muhsan, itu dirajam. Ditanam setengah kepala, tinggal kepala, baru dilempar-lempar kepalanya. Tapi syarat batunya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, biar siksa. Itu begitu orang dulu ya. Zina. Sekarang zina gratis. Sekarang zina mudah. Itulah ketika uang panai susah, maka zina jadi mudah. Jadi kasih tahu orang tua, kalau berceramah kasih tahu orang tua, jangan mahal-mahal uang panai. Sunnatullah. Zina, kemudian syurbul khamar, dosa besar, minum khamar. Karena kenapa? Karena ada hadnya, ada hukumannya. Mencuri, mencuri dosa besar. Kalau dia sudah mencuri, bukan orang adil. Tidak bisa dipercaya kata-katanya. Tidak bisa dipercaya kata-katanya. Karena ada hadnya. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri laki-laki, orang mencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Berarti ada had. Itu semua dosa besar. Jikalau kau lakukan satu kali, hilang keadilanmu. Kalau hilang keadilannya, berarti dia orang fasik. Kalau dia sudah difasik atau tidak adil, semua apa yang dikatakan tidak boleh dipercaya. Saya bersaksi bahwasanya saya melihat, tidak pakai, batal. Sampai kapan itu? Sampai kapan dia dikatakan? Sampai kapan dia dikatakan fasik? Atau sampai kapan dia baru dihitung lagi, kembali lagi adilnya dia? Dihitung adilnya dia, kata para ulama, dari hari tobatnya sampai 1 tahun ke depan. Contoh, ada orang melakukan dosa besar, tamam, dosa besar hari ini contohnya. Kemudian besok dia tobat. Adilnya di tahun kapan? Besok, contoh berapa Ramadan besok? Atau contohlah hari ini dia tobat. Berapa Ramadan sekarang? 4 Ramadan. Di tahun depannya, 4 Ramadan tahun depan dia hari ini dia bertobat. Tamam. Dia kembali dihitung adil ulang. Kalau sudah bertobat dari situ dan tidak melakukan dosanya lagi sampai tanggal 4 Ramadan tahun depan, baru dia dikatakan adil kembali. Baru bisa diambil kesaksiannya 1 tahun. Masya Allah. Itu hukum fikihnya itu. Ataupun orang-orang yang dia tidak melakukan dosa besar, itu yang pertama, melakukan dosa besar. Ataupun orang yang tidak melakukan dosa besar tapi berkesinambungan atau istiqomah melakukan dosa-dosa kecil. Tiap hari bergibah, tiap hari, tiada bosan, senang sekali bergibah. Itu bergibah itu kayak nikmat sekali dia rasa begitu. Rasa madu dia kalau bergibah. Beda dengan yang saya cerita itu ya, yang seorang orang soleh itu yang mengaji rasa madu. Kalau ini bergibah dia rasa madu. Padahal yang dia makan itu bangkai. Yuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Itu orang yang bergibah itu dia makan daging temannya itu secara hidup-hidup begitu. Semua orang tidak suka. Cuma itulah Allah ciptakan itu lalat, sama Allah ciptakan lalat yang mana suka hinggap di tai. Ya, jadi dia senang, orang bilang apa itu jelek, tidak bagus, ini tai enak gitu. Kau kasih madu dia tak suka, lalat dia lari itu madu, dia bicara cari tai dia. Insyaallah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Orang-orang yang berfikir. Syahadati adlin wahid. Jadi cukup dengan kesaksian satu orang yang adil. Satu orang yang adil tadi kalau dia bersaksi dalam satu desa, satu daerah,
saya bersaksi tadi malam saya lihat hilal. Kalau orang adil itu bersaksi, maka semuanya menjadi wajib puasa. Satu tempat, contohnya di Palu ada orang adil, pergi sama hakim, menteri agama di sini, Kementerian Agama, bilang, Pak, saya sudah lihat tadi hilal. Saya lihat di sana tadi ada muncul sedikit, kemudian hilang. Dapat pele awan. Cuma saya sempat lihat. Betul kau lihat? Kau bersaksi, saya bersaksi. Alas, besok puasa. Cuma satu orang. Tapi dia adil. Ya kalau tidak adil lah, tidak dipakai. Biar dia bersumpah lagi. Mau sumpah pocong dia terserah. Bi khilafi baqiyatil asyhur, beda dengan sebagian bulan yang lainnya. Wa minha hilalu Syawal. Salah satunya juga hilal dari Syawal. Jadi ini cuma khusus bulan suci Ramadan saja. Selainnya harus dua. Selainnya harus dua. Jadi ini rukhsah ya. Wa minha hilal Syawal, begitu juga salah satunya hilalnya bulan Syawal. Faqad ajma'u, maka ulama telah sepakat ala annahu, bahwasanya la yuqbal, tidak diterima fihi, kesaksian di dalamnya, aqall min itsnaini, lebih kurang daripada dua saksi, jarian ala asli syahadah, yang diikutkan dalam asal kesaksian. Asal saksi berapa orang saksi? Dua orang. Kalau mau bersaksi apapun itu saksi, itu harus dua orang. Harus dua orang yang adil. Mau saksi nikah, mau saksi apa, mau saksi ini, saksi jual beli. Contoh saya mau buat jual beli dengan fulan, ya sudah, bikin materai, panggil dua orang saksi. Saya telah membuat laporan jual beli. Tidak boleh kurang dari dua. Kurang dari dua, tidak dipakai. Tidak sah kesaksiannya. Begitu. Tamam. Begitu juga di selain bulan-bulan, maka disamakan untuk menyaksikan bulan-bulan Contoh masuk bulan Syawal, masuk bulan Zulqa'dah, masuk bulan Zulhijjah, Muharram, itu semua harus melakukan dua saksi. Khusus Ramadan cukup satu saksi. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mewajibkan puasa dengan satu orang saksi. Kalau tidak salah, siapa? Ibnu Umar atau sahabat yang lain, masih kecil. Ada satu orang sahabat yang berkata, Rasulullah, saya lihat, tapi dia bisa dipercaya anaknya. Anak ini bisa dipercaya, orang adil. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Jadi ada dalil istithnayat, pengecualian untuk puasa cukup dengan satu orang saksi. Adapun untuk saksi-saksi bulan-bulan yang lain itu harus menggunakan dua saksi. Mengikuti asal saksi itu berapa? Dua, tidak boleh satu. Kecuali nanti saksi ru'yatul zina. Paham? Saksi melihat orang berzina. Itu harus 4. Tidak boleh kurang. Harus 4 melihat nyata-nyata. Paham? Ini hadisnya. Disebutkan Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas mengatakan, anna Arabian, bahwasanya ada orang Arab. Arabian berarti orang Arab. Ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala inni ra'aitul hilala. Ya Rasulullah, saya lihat sudah hilal. Tapi kategorinya ini orang yang adil, satu orang. Faqala, Nabi bilang, Nabi tanya dia, atasyhadu alla ilaha illallah? Apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Dia katakan, qala, na'am, iya, saya bersaksi. Qala, atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah? Qala, na'am, dia mengatakan, iya, saya bersaksi. Qala, fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasumu goda. Jadi Nabi cuma tanya 2 pertanyaan. Padahal orang tidak tahu ini. Nabi tanya 2 pertanyaan. Kau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Naam. Kau bersaksi Muhammad utusan Allah? Naam. Bilal azan.
Kasih tahu orang-orang besok semua puasa. Kesaksian satu orang. Nah, itu dalilnya. Kesaksian satu orang. Jadi kalau tidak ada dalil yang menyebutkan khususiyah, maka dikembalikan kesaksiannya untuk kepada asal saksi, yaitu dua orang. Rawahu ashabus sunan. Mayaqulu man ra'al hilal. Apa yang dikatakan ketika melihat hilal? Kau melihat hilal. Apa yang harus dikatakan? An Talha bin Ubaidillah, dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau melihat hilal, beliau mengatakan Allahumma ahilhu alaina. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doanya. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Hikamu tasyri'is siyam. Hikmah disyariatkannya berpuasa. Nah, ini. Jadi pertama itu kita melakukan semua ibadah. Dalam Islam itu pertama, melakukan semua ibadah itu dasarnya apa? Ta'abbudi. Ta'abbudi apa itu? Ibadah. Karena perintah. Itu dasar Islam. Orang masuk Islam itu al-Islam lugatan al-inqiyad, tunduk, wal istislam, dan berpasrah diri. Sudah, saya masuk Islam berarti saya ikut semua aturannya. Begitu. Nah, jadi bukan kenapa sholat, karena sholat itu menyehatkan, bukan karena sholat itu ini ada ininya, ternyata psikologinya begini bagus untuk kesehatan, bukan. Islam pertama mengajarkan orang yang masuk Islam harus tunduk, al-inqiyad wal istislam, dan patuh. Itu pertama. Kemudian setelah itu baru ada tasyri' hikam. Itu di belakang, yang kedua. Bukan alasannya kita pertama untuk mendapatkan hikmah-hikmah di dalamnya. Tapi tentunya setiap perintah Allah dan pelarangan Allah Subhanahu wa taala terdapat hikmah yang besar. Jadi kalau orang bilang, kenapa orang Islam sholat? Ya karena perintah Allah. Bilang dulu karena diperintah. Kedua, karena banyak hikmahnya. Itu. Jangan langsung bilang, karena banyak hikmahnya, karena ini. Itu. Nah, di sini kemudian akan disebutkan hikmah-hikmah dari berpuasa. Tapi ingat, kita berpuasa pertama karena diperintah. Tanpa harus tahu apa hikmahnya puasa, tanpa harus tahu apa manfaatnya, tidak perlu kau tahu. Walaupun memang berpuasa itu banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya puasa. Bahkan cukup satu hadisnya Nabi itu mencakup semua manfaat puasa. Sumu tasihum. Berpuasalah agar kamu sehat. Jadi kalau mau sehat, puasa. Nah, makanya saya baca satu kisah itu di Raudhur Riyahin fi Hikayatis Sholihin, atau di kitab kisahnya di ini Ihya Ulumuddin. Jadi ada beberapa tabib dari berbagai negara ditanya, apa resep biar orang kita sehat? Ada bilang, kau minum obat ini, kau makan ini, kau makan itu. Sampai orang Arab terakhir ditanya, apa resepnya? Orang Islam ditanya terakhir, apa resepnya biar sehat? Kalau kau mau sehat, puasa. Jangan makan itu. Karena asal penyakit itu dari makanan dan minuman. Insyaallah. Nabi itu rajin puasa, makanya badannya Nabi sehat. Sampai meninggal tidak ada penyakit yang besar, yang kanker, tumor atau apa kayak kita sekarang. Masih muda kita banyak tumor, banyak kanker, banyak jantung, ginjal semua lah, liver semua. Kalau Nabi sehat. Jadi kalau mau jaga kesehatan tubuh, mau normalkan kesehatan tubuh, rajin puasa. Itu cukup itu. Sumu tasihhu.
Kau amalkan itu, masya Allah, sehat. Lisawmi hikamun azimatun wa jalilatun. Puasa mempunyai hikmah-hikmah yang sangat agung dan sangat mulia. Ahammuha, yang penting, yang apa? Salah satu yang terpentingnya, pertama, at-tazawwud bit taqwa, berbekal dengan ketakwaan. Itu hikmah pertama. Berbekal dengan ketakwaan. Kenapa Habib Muhammad di sini menyebutkan yang paling pertama adalah bekal ketakwaan? Karena ketakwaan ini adalah satu-satunya bekal orang mau mati. Ada bekal selain takwa? Hah? Ada? Ada enggak bekal selain takwa kalau mau mati? Tiada. Makanya dicantumkan paling pertama, tazawwud bit taqwa, berbekal dengan ketakwaan. Berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Kedua, takwa ini adalah gelar bagi kita kalau lulus. Kayak sekolah. Kayak sekolah kau kalau lulus SD sudah. Atau kalau kuliah S1, S2, S3, S tong-tong semua. Banyak gelar. Tapi kalau orang berpuasa, orang yang lulus puasanya, tingkatan puasanya, nanti puasa ada tingkatan juga. Ada yang orang cuma lulus tingkatan pertama. Apa itu? Somul awam. Yang lulus puasanya dari makan dan minum. Lulus. Berarti S1 itu berarti. Tingkatan pertama. Ada tingkatan kedua, S2. Somul khawas. Bukan cuma lapar dan haus dia tahan, tapi juga menahan seluruh anggota tubuh untuk tidak bermaksiat. Jadi dia jaga semua, dia betul-betul dia berpuasa. Tapi yang paling tinggi darajatus sholihin wal anbiya. Itu bukan cuma menahan lapar dan haus, bukan cuma menjaga maksiat, tapi juga menjaga hatinya untuk tidak berpaling dari Allah. Itu sya'nus sholihin. Makanya kenapa kalau orang soleh itu berdoa langsung dikabul itu. Cuma mereka yata'addab bi adabillah, beradab dengan adabnya Allah. Orang soleh itu mau bilang satu kali ya Allah kasih bagus dunia jadi. Cuma mereka beradab dengan adab-adabnya Allah, mengikuti takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka beradab saja, menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka mengatakan masya Allah, tahu kenapa? Karena isi hati mereka beda dengan kita. Kita mungkin masih sebatas makan dan minum atau sebatas menjaga jawarih, tapi hati masih kotor, masih mengumpat, masih bahina, masih berhusnuzon, ujub, giba, ria, takabur, semua jenis maksiat ada dalam hati kita. Kalau dibuka begini nafau itu orang bilang hitam. Makanya orang sufi betul itu. Kalau kamu belajar tasawuf itu, apa itu tasawuf? Imam Haddad bilang di kitabnya, kalau kau mau jadi orang asli tasawuf itu bagaimana? Kau ambil hatimu, kau kelilingi di pasar, ini hatiku. Berani enggak kau? Orang lihat apa isi dalamnya. Kalau kau berani kasih lihat orang apa isi hatimu, itu kau sufi asli berarti. Tasawuf asli. Berarti kau betul-betul belajar tasawuf. Tapi kalau kau hatimu takut kau kasih lihat orang, kau sembunyi. Kelas. Itu berarti belum, masih ya tasawuf lah. Ya mengikutilah. Ma la yudrakul la yutrak kulluhu. Gitu. Jadi predikat takwa, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan menjaga adab-adabnya, dan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan di dalamnya. Intinya itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu saja kita orang buat dalam puasa. Agar kenapa? Agar lulus jadi S3, profesor doktor kau. Apa doktornya? Gelar paling tinggi dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun.
agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu gelar dari Allah. Orang sekarang dapat gelar S3. Dia foto sini, "Oi, S3 saya, S3. Senang dia, ya. Saya S1. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang mendapatkan gelar at-taqwa, muttaqin. Allah sebutkan banyak kata takwa di dalam Al-Qur'an. Wal akibatu lil muttaqin. Innallaha ma'al muttaqin. Salah satu juga kelebihan utama orang-orang yang bertakwa, kata Allah dalam Al-Qur'an, apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu ayat yang sangat luar biasa, memberikan keistimewaan orang yang mendapat gelar takwa. Jadi kalau kau dapat gelar ini, wali kau itu. Allah bilang, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah jadikan orang yang bertakwa, Allah berikan dia selalu jalan keluar. Sampai-sampai dalam ayat ini Ibnu Abbas menafsirkan apa? Lawin tabaqatis samau 'alal ard la ja'alallahu lil muttaqina makhraja. Kalau seandainya bumi ini jatuh tertimpa langit tertimpa bumi, puff. Kalau seandainya kita itu kalau dalam logikanya bisa lolos enggak? Tidak bisa, mau lari kemana kau? Di langit deh. Kau bagaimana? Berapa kecilnya kau itu di langit? Tapi Allah bilang, tapi kalau kata Ibnu Abbas, la ja'alallahu lil muttaqina makhraja. Allah akan jadikan bagi orang-orang bertakwa jalan keluar. Jadi kalau ada jalan keluar, bertakwa saja. Bertakwa. Biar Allah jadikan jalan keluar. Jangan nambongo itu. Beda itu. Setan yang kasih jalan keluar kau. La ja'alallahu lil muttaqina makhraja. Cuma itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Luar biasa sekali ayat Al-Qur'an ini. Dia kasih jalan keluar kau, dia tambah lagi rezekimu. Memberimu rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang kau tidak sangka-sangka. Orang yang bertakwa itu Allah kasih jalan, Allah sudah kasih jalan dia. Kemudian Allah kasih apa? Rezeki dari tidak dia sangka. Itu luar biasanya orang bertakwa. Kemudian di ayat selanjutnya, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Orang yang bertawakal cukup baginya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amri. Allah pasti akan menyampaikan perkaranya. Apa yang kau minta sama Allah sudah dikasih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan semuanya kadar-kadarnya. Masya Allah. Jadi orang bertakwa itu rezekinya mereka di atas rezeki-rezeki manusia yang telah ditetapkan. Rezeki itu semua dapat, kita manusia dapat. Allah bilang, "Fa rabbis sama innahu lahaq. Fa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun." Rezeki itu ada. Seperti kau bicara, ada orang bisa halangi kau bicara? Ada. Saya mau bilang A, ada yang bisa halangi saya? A. Saya bilang A, B. Begitu rezekimu juga. Rezekimu begitu. Itu rezeki semua makhluk hidup yang beriman ataupun yang kafir. Nah ini Allah kasih lagi rezeki tidak disangka-sangka. Berarti rezekimu berapa? 2 kali lipat. Insyaallah. Nah, tiada ruginya. Maafi khasarah. Ada tijarah. Tijaratu billah. Yang lebih besar lagi di surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah. Itu yang lebih nikmat lagi. Allah beli kita. Dikasih bayarannya apa? Surga. Nah itu. Jadi pentingnya ini tazawud bit taqwa. Harus punya bekal. Jadi dari sekarang ini kita di pondok ini belajar itu, tanamkan dalam diri. Sudah ada bekal apa kita orang mau pergi nanti. Kita orang saja kalau mau pulang sekarang kan, mau pulang sebentar 23 Ramadan pasti berpikir, apa saya mau pulang dari rumah ini? Harus saya bawa pulang ini. Ilmu apa yang harus saya bawa? Kan risau kan? Risau enggak?
Apalagi belum pernah, jarang baca ceramah, masih baru-baru. Oh, disuruh ceramah, aduh, mau Ustaz pulang Ustaz. Ada sebagian begitu. Anak-anak tidak mau pulang karena apa? Takut disuruh baca ceramah. Sudah saya di pondok, saya bertapa saya Ustaz. Sampai lebaran. Kenapa kau tidak pulang? Orang sana Masya Allah dia tuh. Takut saya khutbah Ustaz. Ternyata sindrom khutbah dia. Ada penyakit sindrom dia. Itu saja kita sudah menggetarkan ya. Mau cari bekal untuk khutbah dilihat, padahal cuma dilihat, kau teh mati dilihat orang itu. Cuma dilihat saja kau. Kau harus mempersiapkan bekal. Apalagi panjang ini. Mati dikubur, berapa tahun kau dikubur tunggu kiamat. Baku hadapan kau dengan malaikat situ. Malaikat Zabaniyah, malaikat semua Munkar Nakir, semua kau malaikat situ ketemu. Perjalanan lagi alam barzakh. Sampai lagi alam mahsyar. Allah, panjang sekali. Batunggu kita 1000 tahun di sana. Jadi berarti betul-betul perlu amal-amal yang soleh. Betul-betul perlu ketakwaan. Itulah kita di dunia ini karena begitu. Itulah kita di dunia ini harus saling mengingatkan seperti ini. Ya. Karena annas, insan, nisyan. Manusia itu dikata insan, nisyan, dikatakan dia manusia karena dia lupa. Sayyidina Ali bilang annasu niyamun. Oh, ya tidur dia, tidak sadar. Kita tidak sadar ini. Padahal sadar, tapi tidak sadar kita, kata Sayyidina Ali. Fa idza matu intabahu. Kalau dia mati baru dia sadar. Oh, ini neraka ya. Baru sadar, astagfirullahaladzim, panas dan saya kira. Makanya orang-orang dulu itu ngeri-ngeri mereka punya tadabbur. Kok rasa-rasa. Jadi orang-orang dulu itu rada-rada ini juga ya. Kalau tadaburnya langsung nyata begitu. Kalau rasa-rasa maksiat lagi. Ambil lilin, bakar-bakar sedikit tangan. Panas. Panas. Kisah-kisah begitu. Cuma ini api yang dikasih turun ini nih, yang kecil ini, api yang sudah dicuci di surga ini. Api neraka dicuci di surga berapa kali baru dikasih turun di bumi. Saya pegang panas. Bagaimana api neraka? Hagus 1 kali badan tidak tersisa kalau begini. Makanya ahli neraka nanti di sana. Karena kalau model-model orang begini dibakar langsung habis. Kayak semut kau bakar di api sih. Ada tersisa? Tidak ada. Begitu kita orang. Makanya Allah ketika nanti orang-orang ahli neraka dikasih besar badannya, paling kecil kayak gunung Uhud. Biar apa? Biar berasa dibakar begitu, kayak babi panggang begitu. Kayak begitu kan nanti. Dikasih besar. Bukan badannya. Giginya 1 orang dari orang-orang ahli neraka itu kayak gunung Uhud. Dikasih besar begitu. Biar apa? Biar berasa kok dibakar. Panggang kulit begitu. Kau rasakan bagaimana rasanya. Kau lihat saja orang panggang-panggang sapi apa semua. Apa yang dia rasakan pada saat itu? Panas itu. Sampai kalau ada itu acara pembakaran mayat di kampung sana itu orang Hindu, itu mayat ini tidak bergerakin, tidak ada nyawanya, cuma dia berasa itu jasad itu berasa loh. Sampai padahal diikat di apa? Ya kan biasa kalau orang ngaben, tahu ngaben? Ngaben itu pembakar mayat maksudnya orang Bali. Itu diikat pakai kayu, pakai ada besi diikatnya itu. Jadi taruh besi, diikat badannya. Hatta sudah diikat dengan besi, dengan itu begini dia mayatnya itu. Dari rata begini. Bagaimana panasnya? Masih api dunia masih kuning apinya itu. Di neraka lagi sudah ada kuningnya, hitam semua. Amaterasu semua nih itu. Tidak mati-mati. Panas, gila. Jangan main-main neraka ini. Baru kau dikasih besar lagi, boh. Lama tabakar. Ya Allah panas sekali ya Allah gitu. Sengaja dikasih begitu biar terasa siksanya. Baru sudah begitu tidak mati. La ya mutu wala yahya, tidak mati tidak juga hidup ya Allah. Jadi gimana saya ini ya Allah? Berat 1000 tahun kau di situ. Malaikat panggil malaikat Malik, ya Malik liak di alaina rabbuk. Ya Malik liak di alaina rabbuk. Malik kasih mati juga kita orang yang kasihan. Begitu orang-orang ahli neraka di dalam neraka. Ya Malik liyaku di alaina rabbuk. 1000 tahun orang memanggil begitu. Baru 1000 tahun baru dia balik. Innakum makithun. Teba jengkel sudah bas di situ juga kamu.
1000 tahun baru dia bahu batu kali begini. Sudah di situ juga. Tunggu lagi 1000 tahun begini lagi dia. Hah? Bajekil begitu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kata Malik. Fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Wah, itu perkataan paling sadis. Kalau disiksa-siksa saja, cuma jadi bilang begitu, ya Allah, sakit hati gitu. Allah bilang laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Setelah malaikat Malik bilang begitu, sudah, tersebut balik sana saja. Oh. Sungguh dia bilang laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh dulu kau itu bekas panas. Dia bilang begitu. Mana kau dulu? Disuruh sembahyang, dia sembahyang. Fakashafna anka ghita'ak. Sekarang kami buka. Fabasaruka al-yawma hadid. Kau rasa, kau lihat itu ternyata. Dikasih begitu. Mau kau begitu? La ilaha illallah. Allahumma ajirna minan nari salimin. At-tazawud bit taqwa. Fasaum, maka puasa wasilah, sebagai wasilah litahsilit taqwa, untuk mendapatkan ketakwaan, wakti sabiha, dan menggapainya. Wahia asyrafuz zat, dan takwa itu adalah paling mulianya apa? Bekal. Tidak ada paling mulia lagi selain takwa. Kama qala tabaraka wa taala wa tazawwadu fa inna khaira zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah wahai orang-orang yang memiliki pemikiran. Wa fardhus syiyam, dan diwajib wa fardhus syiyam, dan puasa wajib tersebut atau diwajibkannya puasa litahsiliha, untuk mendapatkan ketakwaan tersebut, bi ausa' ma'aniha, dengan seluas-luas makna ketakwaan. Luas, takwa itu luas. Al madhkurah fi ayat dzikril hakim, yang disebutkan pada ayat-ayat Al-Qur'an. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Wallahu a'lam bis-shawab. Fatihul qabul tamam kullu sunnah. Sallallahu alaihi wa sallam wa namasyana khairan wa fi wa fi ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul ladzina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih 'alana dinina ma'al kutri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqum lima. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا